Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut akan saya sampaikan presentasi kegiatan Dospulkam kami yang berjudul Penguatan Kelembagaan Komunitas Wanita Tani dan Bank Sampah di Kelurahan Kebalen melalui Rumah Pintar Berkoperasi atau Rupiko untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Yeti Lispurna Dewi, dan dalam kegiatan ini ada 5 dosen yang terlibat, yaitu Prof. Didik Suharjito sebagai ahli kehutanan dan lingkungan, Ibu Selasih ahli budidaya pertanian, Ibu Fitria ahli pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan lingkungan, Pak Dari Tanjung ahli manajemen agribisnis, dan kemudian Bu Yulia Puspadewi ahli budidaya pertanian dan juga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ini Bu Yulia sebagai mahasiswa. Kegiatan ini didanai dari Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya, alur presentasi atau ruang lingkup presentasi mulai latar belakang, tujuan dan sasaran, metode pelaksanaan kegiatan, hasil pelaksanaan, hambatan dan upaya mengatasinya, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Latar belakang. Kelurahan Kebalen ini merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kebalen, Kabupaten Bekasi Barat, dan merupakan wilayah periurban. Kelurahan ini merupakan kelurahan dengan luas yang terkecil, namun karena di periurban sehingga jumlah penduduknya terbanyak dan terbatas kedua. Oleh karena itu, Kelurahan Kebalen ini sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan juga koperasi. Latar belakang lainnya, di lokasi kelurahan ini ada 2 komunitas yang cukup aktif dalam pengelolaan lingkungan, yaitu Bank Sampah dan kelompok wanita tani yang mengelola lahan relatif kecil. Adapun tantangan kedua kelompok ini dalam optimalisasi komunitasnya adalah keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap modal, pasar, dan kelembagaan yang lebih kuat dalam mencapai keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Di samping itu, latar belakang lain kedua komunitas ini mempunyai keinginan besar untuk membentuk koperasi dalam upaya mengembangkan ekonomi untuk komunitas tersebut. Oleh karena itu, program Dospulkam kami terfokus pada penguatan kapasitas dan pendampingan melalui Rupiko atau Rumah Pintar Berkoperasi di dalam program Desain Pulang Kampung ini. Selanjutnya, tujuan pertama, meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota KWT dan Bank Sampah di Kelurahan Kebalen. Yang kedua, memberikan informasi peluang usaha di bidang pertanian dalam rangka pengembangan bisnis KWT dan Bank Sampah. Yang ketiga, manajemen tata kelola KWT dan Bank Sampah yang lebih baik. Dan keempat, memberikan masukan terkait rencana pembentukan koperasi oleh KWT dan Bank Sampah. Sementara sasaran dalam kegiatan Dospulkam ini adalah anggota Forum Bank Sampah Kelurahan Kebalen dan anggota KWT Mutiara Kebalen. Metode, ada 3 metode di dalam pelaksanaan Dospulkam ini. Pertama, penyusunan modul, yaitu modul yang disusun sebagai bahan pengajaran dasar-dasar berkoperasi dan menjadi bagian dari program pembelajaran di Rupiko. Yang kedua, pelatihan, di mana pelatihan ini peran pelaksanaan usaha budaya pertanian dan diseminasi produk pertanian IPB yang diberikan oleh Bu Sulasi, kemudian literasi keuangan oleh Pak Dari Tanjung, branding dan digital oleh Bank Sampah oleh Ibu Fitria, dan peserta pelatihan dasar-dasar koperasi oleh saya sendiri, dan Bu Yulia selain memanage kegiatan juga membantu materi. Yang ketiga, pendampingan, di mana pendampingnya berupa konsultasi terkait budidaya pertanian dan kegiatan Bank Sampah serta proses inisiasi koperasi. Pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah penyusunan modul, yaitu modul Rupiko yang dilakukan sebagai bahan pengajaran dan pelatihan dasar-dasar berkoperasi. Modul Rupiko ini juga sekaligus menjadi inovasi yang telah didaftarkan sebagai HKI dengan nomor EJ
002025194454. Modul ini berisi penjelasan pengertian koperasi, prinsip koperasi, konsep keanggotaan koperasi, permodalan koperasi, hingga syarat pendirian koperasi. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan yang kedua adalah berupa pelatihan teknis, pemateri. Dalam pelatihan teknis adalah anggota tim Dosbulkam. Kemudian yang kedua, pelatihan dilaksanakan 2 hari dalam hari yang berbeda, 2 hari. Kemudian pelatihan diikuti oleh kurang lebih 70 peserta dalam 2 hari tersebut dari pengurus dan anggota bank sampah serta KWT. Dilakukan juga pembagian benih inovasi IPB dan kemudian metode pelatihan diberikan dengan paparan dan diskusi. Yang ketiga, pendampingan. Kegiatan dalam bentuk pendampingan beberapa capaian pasca pelatihan antara lain, ini juga bisa dilihat di foto oleh Bapak Ibu sekalian, benih sayuran inovasi IPB seperti kacang panjang ungu, cabai violet, dan aisa menjadi produk baru di KWT dan sudah ditanam serta sebagian sudah dipanen seperti ini di foto. Ada kelihatan kacang panjang dan kemudian cabai dan lain-lain itu sudah mulai tumbuh, hanya belum dipanen. KWT berhasil membuat branding baru dengan nama Sarali atau sayuran ramah lingkungan. Inisiatif diseminasi modul Rupiko oleh peserta kegiatan. Outcome atau hasil pelaksanaan, KWT Mutiara 19 mampu mendirikan 9 jenis tanaman inovasi IPB bertambah dari hanya 3 jenis yang dikembangkan selama ini. Kemudian pengetahuan mengenai mutu benih meningkat 60% dan pemahaman legalitas komersialisasi benih meningkat 78%. Peserta memahami dasar-dasar branding, desain logo kemasan, dan storytelling produk. Kemudian KWT menghasilkan identitas brand baru Sarali atau sayuran ramah lingkungan sebagai hasil praktik branding. Outcome lain adalah pengetahuan berkoperasi meningkat, ditunjukkan oleh koreksi miskonsepsi tentang koperasi dan penguatan pemahaman prinsip pendirian, keanggotaan, dan pengembangan usaha koperasi. Hambatan dan upaya yang dihadapi adalah penentuan waktu pelatihan karena mayoritas peserta pelatihan selain aktif pada komunitas KWT dan Bangsat juga pekerja aktif serta merupakan diantaranya adalah aktivis sehingga waktu pelatihan sulit untuk menentukan beberapa kali diundur seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, lokasi pelatihan kurang kondusif karena di hari itu ruangan banyak tertutup dipakai sehingga kita di 2 hari itu menggunakan di luar ruangan. Kemudian antusiasme sangat besar, ini menjadi hambatan dalam arti peserta adanya harapan kegiatan dapat terus dilanjutkan secara intensif. Nah, mudah-mudahan demikian. Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Ada 3 hal yang dapat dikontribusikan terhadap berkelanjutan dari kegiatan Dosbulkan kami. Pertama, mengenai SDGs 5 atau Gender Equality, di mana pemberdayaan perempuan melalui pelatihan branding, kewirausahaan, dan kooperasi secara langsung mendukung target 5B dan 5C. 5B adalah pemanfaat teknologi untuk pemberdayaan perempuan, dan 5C adalah penguatan kebijakan dan praktik sensitif gender. SDG 11 merupakan Sustainable Cities and Communities, inisiatif urban farming, pemanfaatan ruang pekarangan, dan penguatan komunitas di Kelurahan Kebalen, mendukung pengembangan kawasan pemukiman yang berketahanan dan berkelanjutan. Nah, ini target 11.3 dan 11.7. Nah, sementara SDG 17 itu terutama mendukung target 17.7, di mana program dosen pulang kampung atau DOSPUAN merupakan bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah lokal, dan komunitas. Ini mendukung target 17 yang disampaikan tadi terkait promosi kemitraan efektif multi-stakeholder. Demikian yang dapat disampaikan terkait dengan pelaksanaan Dosbulkan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, udah Dek, tolong cek Dek. Ini mau dikirimkan ke Mbak Ulan. Mama.